Jujur aja, kalau lu masih suka berak nggak nyiram, sebaiknya rubah kebiasaan lu itu. Takutnya toiletnya nongol kepala. Atau lebih buruknya lagi, punya badan tapi palanya WC. Kalau makhluk ini udah muncul, ya siap-siap aja lu untuk nanggung semua kebiasaan lu itu. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membuat seluruh plot Pup Killer 1 sampai 7 plus Origins. Bekerja di sebuah toko burger, Harry disuruh melayani pelanggan yang ingin makan. Pelanggan demi pelanggan datang hanya untuk membeli satu burger. Pada suatu momen, ada seseorang yang berak depan toko burger kita. Anjir, beraknya di sini deh, hell. Seseorang dengan muka Sigma berjalan dan kemudian tersandung batu dan orang itu yang bernama Max marah-marah ke Harry karena nggak bersihin tai depan toko kita. Di sini Max sangat marah dan bersumpah untuk balas dendam ke semua orang yang berak dan tidak disiram. Pindah ke sebuah tempat, terlihat Max yang ternyata adalah seorang pembunuh tai yang akan meneror orang yang berak nggak disiram. Balik lagi ke Harry. Di sini kita menjalani pekerjaan kita seperti biasa lagi, yaitu melayani pelanggan yang memesan burger dan membersihkan botol kosong di toko ini. Tiba-tiba Harry kebelet berak. Setelah selesai, Harry menyiram kotoran tersebut, namun itu membuat toiletnya mampet. Max datang ke toko kita, dan Harry di sini meminta maaf atas kejadian kemarin dan dimaafkan Max. Namun di sini Max gak mesan, melainkan pengen minjem WC. What the fuck? Max berak sebanyak itu dan gak dibersihkan, dan kemudian dia pergi. Di sini kita ketemu dengan seseorang bernama Billy yang mengagetkan Harry. Di sini Billy mengantarkan sebuah pesanan daun yang dipesan Harry. Harry meminta tolong ke Billy untuk membantu Harry membersihkan toilet dengan imbalan burger. Tapi si Billy gak mau dan malah kabur. Ada Billy. Namun di sini Billy gak mau bantuin kita bukan karena tainya banyak, tapi karena melihat seseorang yang mati dengan tai di mana-mana. Terlihat bahwa seisi toko sudah dipenuhi tai dan Harry menutup pintu. Tiba-tiba seseorang mematikan listrik dan akhirnya pembunuh tai menampakkan dirinya. Pembunuh tai melemparkan tai lonjong ke kita dengan slow motion. Namun Harry dapat menghindarinya. Di sini pembunuh tai muncul lagi dan kita diberikan 3 pilihan di sini. Jika kita memilih untuk kabur dari jendela, anjir lah. Jika kita memilih summon tai dengan jagung, Harry bakalan mengeluarkan tai jagungnya yang membuat pembunuh tai takjub melihatnya. Pembunuh tai kemudian berguru ke Harry untuk mempelajari seni dari tai itu sendiri. Jika kita memilih untuk menawarkan X burger ke pembunuh tai, ujung-ujungnya mati juga tetap anjing. Itulah asal muasal dari legenda pembunuh tai. Dan mulai saat itu dia bersumpah untuk meneror orang-orang yang gak nyiram tainya. John adalah seorang penjaga sebuah toko film. Di sini John disuruh atasannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti menaruh film horor, membersihkan lantai, buang sampah dan membersihkan grafiti di luar. Sambil mengerjakan kerjaan yang disuruh bos,
akan ada beberapa customer yang datang untuk membeli kaset film. Sampai pada satu momen, ada satu orang yang pinjam WC untuk menerima panggilan alamnya. Buset. Orang itu tidak membersihkan panggilan alamnya, sehingga John sebagai penjaga toko, ya dibiarin aja. Lagi susah air nih. Satu pelanggan bernama Stephen mencium bau surgawi di tempat ini, dan John pun menjelaskan apa yang terjadi. Pelanggan lain bernama Alan juga mencium bau surgawi dari tempat ini. Alan mengatakan bahwa bau surgawi ini dapat mengundang makhluk legenda sang pembunuh tai. Dan benar saja, selang beberapa waktu ketika Alan pergi, pembunuh tai muncul. Pembunuh tai mengira kotoran yang di dalam WC adalah punyanya si John. Dengan kekuatan slow motionnya, dia kemudian melemparkan tai ke si John. Udah dibilangin, yang lagi makan jangan nonton. Setelahnya dia menghilang. Melanjutkan pekerjaan, seseorang pelanggan menertawakan tai yang ada di mukanya si John. John mendengar suara di bawah yang membuatnya mengecek suara tersebut dan mendapati tidak ada apa-apa. Namun setelah dia naik ke atas, dia melihat pembunuh tai yang mengoleskan tainya ke seluruh toko. Melihat sebuah toilet di belakang toko, John pun mengecek toilet tersebut dan pada akhirnya setelah Billy kabur dari toko burgernya Harry, Billy kemudian kembali ke apartemennya dan melakukan pekerjaannya, yaitu menjual barang haram ini. Waduh, seseorang bernama Marco kemudian mengajak si Billy buat ngisap bareng. Namun dia tiba-tiba kebelet pengen ke WC. Yap, satu lagi orang berak terus nggak dibersihin. Kan emang. Billy kemudian marah-marah ke si Marco karena berak nggak disiram. Sambil ngisep, Billy memberitahu Marco soal legenda pembunuh tai karena Billy sudah pernah melihat pas di tokonya Harry. Namun Marco nggak percaya dan menganggap itu semua cuma mitos. Namun setelah diperjelas sama Jamal, si Marco kemudian mulai mempercayai keberadaan makhluk ini. Marco dan Billy kemudian membersihkan tainya Marco tadi. Kita kemudian mengambil tainya Marco pakai tangan dan menaruhnya di tempat sampah dan memberikannya ke Marco untuk dibuang. Billy kemudian bertugas seperti biasa lagi, yaitu menjual barang haram ini lagi. 1 jam berlalu. Terlihat bahwa Marco belum juga kembali dari membuang tainya. Jamal menduga kalau Marco lagi sedang makan, jadi rileks saja. Namun Billy di sini mengatakan bagaimana kalau si Marco ditangkap pembunuh tai. Jamal yang tadinya nakut-nakutin si Marco bilang kalau itu cuma legenda untuk anak-anak saja. Namun benar saja, waktu Billy mengecek WC, dia menemukan Marco yang sudah meninggal makan tai. Billy kemudian memanggil Jamal untuk melihatnya. Dan begitu melihat Marco sudah meninggal, Jamal menjadi percaya dengan legenda pembunuh tai. Pembunuh tai muncul dan melemparkan tai lonjongnya dengan slow motion pastinya. Billy berhasil menghindar, namun tidak dengan Jamal yang terkena tai itu dan langsung meninggal di tempat. Di sini Billy diberikan 2 pilihan. Jika kita memilih untuk menyerangnya dengan kekuatan dari Dewa Daun, momen epik pun terjadi, di mana Billy mendapatkan kekuatan mistis dari Dewa Daun. Dan membuatnya mengeluarkan gas yang membuat pembunuh tai ngefly. Dan buset, jadi ngisep bareng dong. Jika Billy memilih untuk kabur, yap, pada akhirnya meninggal juga si Billy.
Di suatu klub malam, Robert, seorang bartender, melakukan tugasnya yaitu melayani pelanggan yang ingin minum. Juga membersihkan gelas bekas minum pelanggannya. Seseorang bernama Leo ingin pinjam WC di bar ini, dan Robert sebagai penjaga bar yang baik mengizinkan dia untuk menggunakan WC, dan jangan lupa disiram tentunya. Sumpah, orang-orang di game ini kenapa sih? No, lihat tuh pada kabur dah. Karena baunya nggak ngotak, orang-orang di bar ini pada kabur. Seseorang bernama John ingin menggunakan WC di bar ini, namun karena masih ada tainya, nggak dibolehin sama Robert. Karena udah nggak tahan, si John pun wah, udah gila tuh orang anjir. Melihat itu, dengan terpaksa Robert mengambil tai itu menggunakan sekop dan menumpuknya di WC. Setelahnya Robert mendapati kalau pembunuh tai sudah datang ke bar ini. Melihat itu, Robert kemudian menelpon polisi untuk datang ke bar ini. Pembunuh tai pun menampakkan dirinya dan Robert bergegas untuk sembunyi. Polisi pun datang dan terjadi duel antara pembunuh tai yang melemparkan tai lonjoknya dan polisi yang menembak ke arah pembunuh tai. Peluru tabrakan dengan tai dan terjadi ledakan. Namun di sini terlihat bahwa polisi sudah meninggal. 3 pilihan diberikan ke Robert. Jika Robert memilih untuk menyerang pembunuh tai menggunakan alkohol, Robert akan meminum sebuah alkohol yang jika diminum memiliki kekuatan yang besar yang dapat digunakan untuk anjir lah, kelamaan cuk. Jika Robert memilih untuk melawan pembunuh tai dengan bantuan korban-korban pembunuh tai, mereka semua akan summon. Dan menembakkan tai mereka ke arah pembunuh tai. Tidak sanggup menahan serangan mereka, pembunuh tai pun meninggal. Dan jika Robert memilih untuk melawan pembunuh tai, Robert akan berduel dengan si pembunuh tai. Dan pada akhirnya pembunuh tai meninggal juga. Today, I bring you great news. Once again, we can shit in peace. The killer who killed so many people simply because they didn't flush. The monster that threw literal shit at people, popularly known as the Poop Killer, is finally dead. Setelah kematian sang legenda Poop Killer, media berbondong-bondong untuk memberitakan tentang kematian sang pembunuh tai ini. Berita tersebut ditonton seorang copycat yang bilang akan melanjutkan legasi dari Poop Killer. Billy, seorang penjaga toko. Oke, lupakan. Di sini Billy menjalankan tugasnya seperti biasa, yaitu menjual es Kiko ini. What the fuck? Lagi-lagi seseorang bernama Nick meminjam WC di sini, dan yang pastinya nggak disiram tainya. Beberapa waktu kemudian, Poop Killer palsu datang dan akan meneror orang yang berak gak disiram. Billy gak percaya karena tahu kalau Poop Killer sudah mati. Namun di sini
Pup killer palsu melemparkan tai loncongnya ke arah salah satu pelanggan. Dan tanpa diduga-duga, pup killer yang asli yaitu si Max bangkit dari kematiannya dengan api-api yang membakar tubuhnya. Kebangkitan pup killer dikarenakan mengetahui kalau ada orang yang menirunya. Terjadi duel antara pup killer asli dan pup killer palsu. Yang dimenangkan oleh pup killer asli. Dan di sini Billy diberikan 3 pilihan lagi. Jika Billy memilih untuk lari, Billy bakalan ditembak menggunakan senjata barunya pup killer. Dan pada akhirnya jika Billy memilih untuk nge-rap, si pup killernya malah breakdance dong. Absurd banget anjir. Dan jika Billy memilih untuk melawan pup killer menggunakan Eskiko, terjadi duel antara pup killer dan Billy yang berakhir dengan kematian kedua kalinya pup killer. Seseorang sedang menonton TV di rumahnya. Dan ternyata orang itu adalah penerus dari pup killer. Scene berpindah ke sekelompok orang yang terlihat sedang berbicara tentang penginapan yang mereka sewa. Sekelompok anak remaja ini terdiri dari Samantha, Mia, Josh, dan kita sebagai Mike. Kemudian mereka semua masuk ke penginapan itu. Kita mengambil tas di bagasi. Dan menaruhnya di kamar kita. Dan kemudian ngobrol bareng Circle. Samantha pengen pergi mandi, yang langsung ditawarkan Josh untuk ditemani mandi. Bisa ya lu, Josh? Mike akan mengambil kayu dan ingin menyalakan perapian. Kita bersama Josh kemudian mengumpulkan kayu. Dan langsung ditaruh di perapian untuk dibakar. Buset, anjir, sensor. Ini si Josh ngintip lagi, the hell. Di luar rumah, terlihat bahwa pup killer sedang mengintai mereka. Malam pun tiba,
para remaja itu kemudian ngobrol-ngobrol santuy depan perapian. Josh di sini mengatakan Samantha mandinya lama karena dia pengen berak, walaupun sebenarnya si Josh cuma ngintip doang. Namun karena ngomongin berak, si Josh jadi pengen berak beneran. Dan di dalam WC, si Josh beraknya sambil ngudut. Namun tanpa diduga-duga, pup killer menunggunya di luar pintu toilet. Josh selesai berak, namun di sini dia bilang kalau toiletnya tersumbat, jadi nggak disiram. Dan tiba-tiba ada yang melempar tai ke mereka. Mereka tidak memperdulikan itu, dan karena sudah lelah, mereka akhirnya tidur. I agree, Mia. Let's sleep. Trip was very tiring. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, yang karena itu membangunkan Mike. Mike turun dan bertemu dengan Samantha. Samantha bilang dia mendengar suara teriakan dan kemudian terbangun. Tiba-tiba Mia sudah menghilang. Dan Josh mengatakan, mungkin si Mia ke hutan buat berak. Samantha mengatakan ke Josh kalau dia berhasil menemukan Mia, dia akan memberikan hadiah ke si Josh. Hadiah apa tuh? Mike bersama Josh menemukan sebuah jejak yang menuntun mereka ke Mia yang sudah meninggal terbakar. My God, what happened here? Mike dan Josh kaget melihatnya dan bergegas kembali untuk memberitahu Samantha. Samantha menyalahkan Josh karena dia nggak nyiram tainya, dan karena itu pup killer datang dan akan membunuh mereka semua. Samantha juga mengatakan kalau tetangganya yaitu Billy sama Jamal dibunuh oleh pup killer ini. Di tengah pembicaraan itu, pup killer menampakkan dirinya dan langsung mengeluarkan senjata andalannya yaitu tai lonjong yang langsung dilempar ke arah Samantha, dan kemudian dia menghilang. Melihat itu, Josh dan Mike langsung mencari bantuan dengan pergi ke sebuah watchtower dan membuka gerbang dengan kunci yang mereka cari. Let's look it up. Josh disuruh Mike untuk tunggu di sini dan Mike akan memanjat tower dan meminta bantuan. Kalau pup killer datang, Josh ikut naik ke atas. Sampai ke atas, Josh menemukan shotgun dan senter, juga brankas yang harus dibuka dengan kode. Turun ke bawah, kita melihat pup killer sudah datang dan mencekik Josh dan menusuk Josh dengan tai. Melihat itu, Mike langsung mendembak pup killer, membuat dia terkapar dan mengambil kunci untuk membuka gerbang ini. Mike berjalan dan melihat sebuah kabin dengan mobil yang diolesi tai. Dan Mike mendapatkan kode brankas. Kembali, Mike mendapati pup killer udah nggak ada. Dan kemudian naik ke atas untuk membuka brankas. Dalam brankas tersebut terdapat kunci mobil. Dan Mike langsung kembali ke mobil di penginapan sambil diteror pup killer. Sampai ke penginapan, Mike diberikan 4 pilihan. Dan jika kita memilih untuk mensummon circle zombie, Mia, Samantha, dan Josh kemudian bangkit dengan mode zombie. I summon my dead friends. Come back, it's time for revenge. Dan langsung memakan pup killer. Dan Mike langsung pergi. Jika Mike memilih untuk stop recording, tiba-tiba anjir, plot twist cuy. Jika Mike memilih untuk menghadapi pup killer, di sini mereka akan buy one yang diakhiri dengan kematian ketiga kalinya pup killer. Dan jika Mike memilih untuk menggunakan kekuatan kentut,
Mike akan dengan seluruh kekuatan tenaga dalam dan energi alam yang dikumpulkan, Mike mengeluarkan kentut terhebatnya. Namun sebelum bisa melakukannya, Pop Killer mengeluarkan sesuatu aura. Namun aura itu tidak cukup untuk menahan ledakan sebenarnya dari kentut Mike. Dan pada akhirnya Pop Killer meninggal. Billy adalah seorang penjaga sebuah toko daun. Namun bukan Billy yang di Pop Killer 2, ini beda orang lagi nih. Banyak amat dah di Billy di game ini. Ya, kita sebagai Billy melakukan tugas, yaitu menjual racikan dedaunan murni ini. Seseorang bernama Jeremiah datang ke toko haram ini dan hendak mencari kebebasan karena diperlakukan kayak anak kecil oleh ibunya, yang padahal dia udah berumur 29 tahun. Gini nih, contoh anak yang dirawat dengan berlebihan. Sekali lepas langsung terjun bebas. Mencoba barang haram ini, Jeremiah langsung merasa bebas, sebebas makan kecubung. Seseorang bernama Marco datang ke toko ini meminjam WC untuk panggilan alamnya. Kok kayak deja vu ya? Pop Killer 2 juga kan si Marco yang minjam WC ke tempatnya Billy. Si Billy melarang si Marco karena takut Pop Killer datang. Namun karena sudah tak tahan, Marco langsung masuk ke WC tanpa memperdulikan Billy. Oh my god. Setelah berak, si Marco langsung isep. Billy sama Amine marah ke si Marco karena berak selalu gak disiram dan akan mengundang Pop Killer. Namun si Marco bilang kalau Pop Killer datang ya dilawan aja. Kita bertiga, dia cuma satu. Namun karena Amine gak mau mati, dia ngajak si Billy buat ngorbanin Marco ke Pop Killer. Mama no Marco berak gak disiram mulu sih. Seorang pelanggan bernama Inox membawa anjing untuk ngisep bareng. Dan anjingnya yang bernama Ace ternyata bisa ngomong. Tiba-tiba Pop Killer datang dan tidak peduli siapa yang berak terus gak disiram. Pop Killer akan membunuh mereka semua. Dia lagi-lagi melemparkan tai lonjongnya ke arah Inox yang membuatnya mati di tempat. Melihat tuannya mati, Ace kemudian mengejar Pop Killer. Buset, Pop Killer dikejar anjing cuy. Billy berniat membersihkan tainya Marco, namun terhenti karena mendengar suara teriakan dan ketika dicek, semua udah pada meninggal makan tai. Pop Killer muncul lagi dan di sini Billy diberikan 3 pilihan. Jika Billy memilih untuk mensummon Super Witman, Witman menerima panggilan itu. Dan langsung terbang ke toko ini, namun dia nabrak kaca toko dan meninggal. Dan ya, Billy juga meninggal. Jika Billy memilih untuk menghadapi Pop Killer, Billy di sini akan buy one sama Pop Killer yang diakhiri dengan kematian kesekian kalinya Pop Killer. Dan jika Billy memilih untuk mensummon monster daun dengan mata kurang tidur muncul dan menangkap Pop Killer sebelum pada akhirnya menyalakan dan mengisapnya. Teror Pop Killer sekarang berlanjut di sebuah toko toilet. Kita sebagai seorang penjual toilet bertugas untuk menjaga toko toilet ini. Seorang pelanggan bernama Stefan datang ke toko ini karena disuruh istrinya membeli toilet baru. Kita sebagai penjual yang baik membawakannya toilet ini ke mobilnya untuk dibawa pulang. Seorang gembel datang ke toko kita untuk meminjam WC, namun tidak dibolehin sama kita karena WC hanya digunakan untuk customer.
Setelahnya dia pergi dengan rasa kecewa dan kita disuruh untuk membuang sampah di WC. Setelah membuang sampah, kita mendapati si gembel berak di toilet jualan kita. Wah, itu toilet baru, cu. Melihat itu, kita marah dan memukulnya sampai meninggal. Dan membuangnya ke tempat sampah. Anjir, jahat juga gitu ya. Lagi bersihin tainya gembel tadi, kita terciduk pelanggan yang langsung kabur melihatnya. Setelah membersihkan tai gembel tadi, kita kemudian bertugas seperti biasa lagi. Sampai pada suatu momen, kita jadi pengen boker karena memakan tuna sandwich di sini. Kita sebagai penjaga toko di sini membersihkan tai itu seperti yang seharusnya. Ya walaupun udah dibersihin, pup killer tetap datang ke sini. Namun kedatangan pup killer adalah karena kita sudah membunuh gembel tadi. Yang seharusnya yang melakukan itu adalah si pup killer. Karena itu pup killer jadi marah dan langsung melempar tai ke muka kita. Tiba-tiba kita teleport ke suatu tempat dengan dipenuhi toilet dan tai di mana-mana. Terlihat di sini gembel tadi ternyata belum meninggal dan terteleport ke sini juga, yaitu kerajaan tai. Dan kita menanyakan kepadanya cara keluar dari tempat ini. Dia bilang kalau mau keluar dari tempat ini, kita harus mencari 3 permata tai dan membawanya ke si gembel. Dalam pencarian permata tersebut, kita bakalan diteror manusia tai ini. Mencari ketiga permata tai yang dimaksud, kita akhirnya berhasil mengumpulkan dan memberikannya ke gembel. Gembel kemudian mengirim kita kembali ke toko. Dan mendapati seisi toko toilet kita sudah dipenuhi oleh tai. Pup killer datang lagi dan kita di sini diberikan 3 pilihan. Jika kita memilih untuk menggunakan kekuatan dari permata Infinity Tai, kita akan memanggil pasukan Avenger Tai. Iron Tai, Thor Tai, dan Kapten Tai datang dan langsung mengepung Pup Killer. Pup Killer yang terpojok hanya bisa pasrah diserang bertubi-tubi oleh para Avenger Tai. Dan pada akhirnya mereka membawa Pup Killer pergi. Jika kita memilih pilihan kedua, kita akan membuka rahasia terbesar kita, yaitu botak. Dengan kekuatan kepala mengkilat, aku akan menghabisimu. Oke. Jika kita memilih untuk menggunakan kekuatan kentut api, kita akan mengeluarkan kentut terbesar kita dengan menggunakan korek untuk menyalakannya, membakar Pup Killer sampai meninggal lagi.
So, itu dia seluruh alur plot dan semua ending Pup Killer 1 sampai 7 plus Origins. Memang rada absurd, namun ada pelajaran dari game ini yang bisa dipetik, yaitu kalau berak harus disiram, kalau enggak ya siap-siap aja loh disodok tai. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekley Rafa. Gua di sini dan bye.